Haleluya. Semua dalam keadaan sehat, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada di pembahasan yang sama di dalam minggu-minggu ini, yaitu kita lebih banyak lagi belajar tentang siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita puji, siapa Allah yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan lebih baik lagi. Karena itu saudara yang dikasihi, waktu saya belajar tentang pengenalan tentang Tuhan, saya sedikit merenung dan berpikir dalam hati saya bahwa selama ini dalam hidup kita, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan orang bertanya kepada kita, percayakah engkau pada Tuhan yang engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Maka kita akan bilang, aku percaya pada Yesus. Amin. Amin. Tetapi kalau kita belajar tentang sebuah pengenalan, maka pengenalan yang dari pengenalan itulah kita bisa percaya. Kalau kita berteman sama orang, kita nggak akan percaya pada orang itu kalau kita nggak kenal siapa orang itu. Setuju? Ya, kita nggak akan pernah. Ya saya percaya pada si A. Kalau kita nggak kenal sama dia. Tapi kalau kita sudah kenal sama orang tersebut, maka kita akan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu berpikir berarti saya nggak kenal sama Yesus. Kita kenal. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa mungkin dalam hidup ini kita belum kenal Tuhan dengan baik. Amin. Kita belum kenal Tuhan dengan baik. Karena itu hari ini kita mau bahas dan kita mau kasih sedikit judul khotbah hari ini, mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Kenalilah Tuhanmu dengan baik. Yohanes pasal 17 ayat 3 katakan seperti ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3 bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang besar, benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya baca firman ini bahwa bicara soal hidup yang kekal itu tidak akan pernah terlepas dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah terlepas dari pengenalan kita akan Tuhan. Itu menjadi sebuah bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kekristenan kita. Karena hidup kekristenan kita adalah hal yang penting, yaitu mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita dengan baik. Amin. Amin. Nah, karena itu hari ini waktu bertolak dari ayat tersebut, di mana Yesus berdoa untuk murid-muridnya bahwa inilah hidup yang kekal itu, firman Tuhan bilang. Yaitu bahwa murid-muridnya saat itu mengenal Allah sebagai Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang adalah utusan Allah. Dengan demikian, kalau saya ingin menambahkan dengan bahasa saya, maka waktu kita bilang bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, serta mengenal Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita untuk menjadi pendamping, penolong
di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Dengan demikian, kalau kita bilang kita belajar untuk mengenal Allah, maka kita harus mengenal ketiga-tiganya, yaitu tentang trinitasnya Allah. Kita nggak bisa bilang kita mau mengenal Bapa dan mengabaikan yang lain. Kita nggak bisa bilang kita mengenal Yesus dan mengabaikan yang lain. Kita nggak bisa bilang kalau kita mau mengenal lebih sungguh-sangguh lagi tentang Roh Kudus, lalu kita mengabaikan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Trinitas itu satu, amin. Kita harus mengenal ketiga-tiganya dengan baik. Supaya dalam sebuah kehidupan kita harus tahu waktu kita belajar mengenal Bapa, kita tahu bahwa Dia Bapa yang baik, yang mengasihi dunia ini dan memberikan Yesus untuk menjadi yang sulung atas kita dan berkorban demi kita. Amin. Hari-hari ini kita ada di dalam ini masa di mana Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa dari 12 murid Tuhan Yesus itu, contoh aja yang paling sederhana, Thomas tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Ya. Dia tidak percaya, sehingga Yesus berkali-kali harus hadir dan memberi sebuah kepastian kepada murid-muridnya bahwa Dia Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kenapa? Karena mereka kurang mengenal Yesus dengan baik. Amin. Amin. Saya berharap semua kita di tempat ini setelah ini kita mulai belajar untuk mengenal siapa Yesus itu. Kita belajar mengenal siapa Bapa itu. Kita belajar mengenal siapa Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita untuk menjadi pendamping hidup kita. Bapak Ibu, dengan demikian kalau kita melihat sekilas ke belakang, kita melihat bagaimana kehidupan orang Israel yang dalam keseharian mereka waktu mereka Allah menuntun mereka keluar dari Mesir untuk ada di perjalanan untuk sampai ke tujuan hidup mereka, yaitu Kanaan yang sudah Tuhan berikan. Sebuah kota yang penuh dengan susu dan madu dan enak tentunya di sana. Hidup mereka akan bahagia di sana. Tapi dalam perjalanan tuntunan Tuhan itu, mereka mengalami yang hari ini mereka percaya kepada Tuhan dan besok tidak. Hari ini mereka bersyukur dan besok mereka bersungut-sungut. Dan kita sudah belajar bahwa hal yang paling sepele yang dibuat oleh orang Israel yang menjadikan mereka bersungut-sungut adalah hal makan dan minum. Bukankah itu hal yang sepele Bapak Ibu, amin. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Terjadi kemerosotan, kerohanian kita merosot. Sehingga hari ini kalau kita diberkati kita bersuka cita, haleluya puji Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, yes. Tapi pulang ke sana ada begitu banyak himpitan datang, ada begitu banyak masalah datang. Kita tidak lagi segagah pertama. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah biarkan engkau yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus untuk menemani kita, beri kita kekuatan untuk menjadi orang-orang Kristen yang mengenal Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah kita dengan baik, kita mengenal Allah kita dengan benar, maka dalam kehidupan kita tahu persis siapa Allah yang kita sembah. Hingga waktu kita ada di dalam masalah, ada dalam persoalan, kita tidak lagi jadi orang-orang yang hari ini percaya dan besok tidak. Kita tidak jadi orang-orang yang menjadikan diri kita hari ini kita bersyukur dengan mulut bibir kita. Tapi besok dan seterusnya kita tidak lagi bersyukur. Karena ada persoalan, karena ada tekanan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, saya teringat tentang pengajaran Yesus tentang menabur benih. Benih yang jatuh di pinggir jalan, yang di batu-batu, yang di semak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang baik. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus, amin. Amin.
Itu sebabnya kita harus bilang kepada diri kita, aku perlu penolong itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Hari ini kita ditabur sampai keluar. Jangankan keluar ya. Ini contoh sederhana, jangankan keluar. Sementara kita masih ada di tempat sini saja, ada burung-burung nakal yang akan makan bibit itu. Amin. Ih, tadi di atas ada yang salah tuh. Dimakan sejahtera kita. Kita lihat ke samping, wah kayaknya yang di samping wah banget tuh. Kok begitu sih dandanannya? Kok begitu sih? Itu burung-burung yang memakan benih itu. Amin. Jangankan saudara keluar, di dalam sini aja ada. Kalau kita izinkan itu. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Karena itu Yesus beri Roh Kudus kepada kita. Supaya membuat kita kuat di dalam hidup ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kenapa kekristenan kita seringkali terjadi kemerosotan rohani kita. Karena kita kurang mengenal Allah dengan baik. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, maka pandangan kita kepada Allah pun baik. Amin. Saudara, saya kasih contoh gini. Saudara punya sahabat dan saudara mengenal dia dengan baik. Lalu dalam setiap pergaulan ada orang menjelekkan sahabatmu itu. Pasti engkau akan bilang enggak, saya yang kenal siapa dia. Ya, amin. Saya kenal siapa dia. Dia enggak mungkin seperti itu. Seorang ibu yang mengenal anaknya dengan baik. Saat anaknya mungkin ibu itu mendengar sesuatu yang tidak baik tentang anaknya, pasti dia akan bilang, oh tidak, anak saya tidak mungkin seperti itu. Karena saya mengenal anak saya itu dengan baik. Demikianlah juga kita dengan Tuhan kita. Pada saat kita mengenal Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mempertahankan dia sebagai Tuhan yang benar dan tidak tergantikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa penting mengenal akan Allah? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus mengenal Allah dengan baik? Hosea pasal yang keempat ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 demikian bunyi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ambil bagian A-nya saja ya. Saudara kalau di rumah baca aja yang di bawah. Itu memiluhkan firman Tuhan ini. Yuk kita lihat yang bagian A. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Allah berinisiatif menyelamatkan dunia ini dan dia berikan Yesus, itu karena Allah ingin supaya dunia dan isinya itu tidak binasa. Waktu kita mengambil sebuah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentunya dalam kehidupan ini kita enggak mau hidup kita sia-sia dan menjadi binasa akhirnya. Amin. Dengan demikian kalau kita berpikir seperti itu, maka hari ini waktu kita dengar firman Tuhan yang Hosea katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka hari ini ambillah sebuah keputusan untuk lebih lagi mengenal Allah dengan baik. Amin. Itu penting, keputusan penting dalam hidup kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Hosea pasal 6, kita ke Hosea pasal 6 yuk. Hosea pasal 6 ayat 3 mengajak kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh
Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal sungguh-sungguh maka bicara bukan sesuatu yang pasif tapi aktif yang kita lakukan. Sungguh-sungguh, pantang menyerah, ada harga yang dibayar di sana. Bapak Ibu, saya tadi ngobrol di luar lalu saya teringat begini. Dalam hidup ini kalau kita mengenal teman kita dengan baik, amin, dengan baik, kita tahu dia siapa dia. Dan kita tahu dia baik, kita akan ceritakan ke orang lain. Oh si A itu baik ya. Oh lu mah, dia mah gak baik. Tidak, dia baik, saya lebih kenal dari kamu. Dia itu baik, kebaikannya sudah terbukti dalam pergaulan saya sama dia. Tangkap ini baik-baik. Kalau kita mengenal Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka dengan mudah kita akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Tanpa disuruh gereja, tanpa disuruh gembala, tanpa disuruh oleh siapapun. Kalau kita mengenal Tuhan kita itu dengan sebaik-baiknya, lalu kita mengalami kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita, kita tahu dia itu Allah yang dahsyat, dia Allah yang bukan sekedar berjanji tapi menepati janji itu, kita akan ceritakan kepada orang lain. Mulut kita itu kayaknya pengen cerita. Jadi pembicaraan itu saya mengalami itu dalam pergaulan saya. Saya kalau udah lihat orang baik begitu, kalau ngomong apapun selalu orang itu disebut. Oh dia mau baik gini dan sebagainya. Itu yang menjadi gaya hidup kita, amin. Dalam setiap pergaulan kita bicara apapun itu, sisipkan dia yang baik itu dalam hidupmu kepada orang lain. Amin. Amin. Ya. Jadi kita bicara, kita ada di komunitas manapun, kita ngobrol apapun, buntut-buntutnya kita ngomong tentang kebaikan Tuhan. Kita beritakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Baca firman sungguh-sungguh, amin. Berdoa sungguh-sungguh. Memuji Tuhan apalagi bersungguh-sungguh. Menyembah Tuhan bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena Tuhan juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi. Taruh itu dalam hati masing-masing. Taruh itu dan jangan biarkan iblis merampas bahwa Tuhan itu benar sungguh-sungguh ingin mengasihi dan memberkati kita setiap saat. Karena itu waktu kita bagian kita yaitu kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadi siswa-siswi lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadikan siswa-siswi yang baik. Dan engkau akan jadi berkat di luar sana. Tanpa kita menceritakan siapa Tuhan, orang lain akan melihat itu dari dalam hidup kita. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi, lihat firman Tuhan bilang kalau kita sungguh-sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan itu setia. Walaupun kadang-kadang kita enggak setia. Ya, kadang-kadang kita enggak setia, tapi Tuhan setia. Tidak pernah kita melihat bahwa fajar itu terlambat. Selalu ada tepat pada waktunya. Fajar itu datang. Amin. Firman Tuhan bilang kalau engkau bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan pasti, bukan kata akan di sini. Pasti. Tuhan enggak tulis bilang aku akan. Tapi dia bilang Tuhan pasti, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Tuhan selalu ada di dalam musim hidup kita. Musim engkau ada uangkah? Amin. Atau musim engkau tidak ada uangkah? Musim engkau sehatkah? Atau musim engkau dalam keadaan tidak sehatkah? Musim segala hidupmu, firman Tuhan bilang dia datang seperti hujan.
Bapak Ibu, kalau masa kering seperti ini, orang banyak berdoa untuk hujan turun. Tapi Tuhan bilang begini pada kita hari ini pesan firman Tuhan. Apabila kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, Dia datang seperti hujan, mengairi. Berarti dalam hidup kita, waktu Tuhan datang mencurahkan hujan itu, air itu dalam hidup kita, maka percayalah saudara, kita tidak akan mengalami kekeringan rohani. Amin. Selalu basah tanah hati kita. Nah kalau tanah hati kita selalu basah, wow itu gampang. Hamba Tuhan waktu siram benih itu hidup langsung. Amin. Tapi kalau kering tanah hatimu, lama tumbuhnya. Coba saudara taruh jagung atau benih apapun di tanah yang kering. Susah hidupnya saudara. Syukur-syukur hidup. Itu sebabnya Tuhan bilang kalau kita bersungguh-sungguh, Dia datang itu seperti hujan. Menyirami hati kita, menyirami keluarga kita yang kayaknya kita lihat keluarga kita ada dalam kekeringan rohani. Teman kita, sahabat kita, jemaat kita, keluarga, kerajaan Allah kita, semuanya Tuhan bilang Dia akan mengairinya. Apabila kita bersungguh-sungguh mengenal Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu, waktu kita belajar mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan itu, maka ada perubahan hidup pastinya dalam hidup kita. Amin. Gak mungkin kita kenal Tuhan, kita ketemu Tuhan, Tuhan gak rubah hidup kita, gak mungkin. Kita baca di Alkitab terlalu banyak orang yang bertemu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan ubah mereka. Sakeus Tuhan ubahkan dia, perempuan Samaria Tuhan ubahkan dia, karena mereka ketemu Tuhan. Karena belajar mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Daud yang seringkali memuji Tuhan. Dengan puji-pujiannya, dengan mazmurnya. Kenapa dia bisa menulis mazmur itu? Dengan bangganya dia tulis, Tuhan Engkau adalah perisaiku, Engkau tugu pertahananku, Engkau tembok keselamatanku. Bahkan Engkau adalah gembala yang baik. Kenapa dia tulis itu? Karena dia mengerti, dia paham, dia kenal baik siapa Tuhan yang dia sembah. Dan yang paling menyenangkan, Mazmur pasal 62 bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, kalau engkau datang di tempat ini, mungkin engkau kurang tenang karena persoalanmu. Engkau kurang damai sejahtera karena masalah persoalan yang datang silih berganti dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini katakan bahwa kalau engkau bersungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau bisa katakan kepada Tuhan seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ketenangan yang Tuhan berikan, kepuasan yang Tuhan berikan adalah abadi, tidak sementara. Kalau kita cari kebahagiaan, ketenangan di dunia ini, itu sementara. Bukan kita enggak dapat, kita dapat, tapi sementara. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hosea pasal 6 ayat 6 katakan ini yang terakhir. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah ingin kita mengenal Dia. Sama seperti Dia selalu mengenal kita. Kalau kita angkat pujian, kita nyanyikan, Tuhan tahu waktu kita berdoa. Tuhan tahu waktu kita meminta. Tuhan tahu. Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita tahu Tuhan rindu bertemu dengan kita atau tidak? Amin. Dengan demikian saudara, yuk kita belajar mengenal Tuhan kita dengan baik. Karena firman Tuhan bilang Dia akan muncul, Dia akan datang. Dan kita bukan lagi jadi orang-orang Kristen yang hidup karena janji Tuhan.
Tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang digenapi janjinya Tuhan atas hidup kita. Kita bukan saja jadi orang-orang Kristen yang mendengar mujizat, melihat mujizat, tapi kita akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Karena pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan genapi janjinya, jangan ragu, jangan bimbang. Karena Tuhan kita dahsyat, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Kita bisa katakan itu di dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Akan membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu bilang sederhana ini, tapi pikirkan baik-baik bahwa Tuhan mengajak kita hari ini untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk lebih lagi mengenal Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita datang kepada Dia karena Dia rindu untuk bertemu dengan kita. Mari kita akan angkat pujian, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Hari ini mari katakan dengan iman, karena engkau percaya, engkau mengenal, engkau tahu, dan engkau tidak ragu lagi bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang besar. Angkat tanganmu, seberapa besar masalah dan persoalanmu, Tuhan terlebih besar dalam hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu dan kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Haleluya, syukur bagimu. Ya Rabbi ya Rabbi. Amin. Engkau besar, engkau dahsyat, engkau ajaib. Haleluya, syukur bagimu. Amin. Punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menepi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan percaya kami Bapa, Engkau yang berjanji, Engkau yang sanggup menepati. Biarlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya. Ku terima sekarang apa? Kemenangan. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Ya haleluya Yesus. Amin. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan yang daripada Tuhan. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Mari buka hatimu saudara. Haleluya Yesus. Kami memiliki Allah yang besar dan iman kami
kepada Allah yang besar itu, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami terus akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami terus berusaha, berjuang untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, karena firman-Mu memberikan janji bagi kami, jaminan bagi kami, bahwa pada saat kami sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau akan menolong kami untuk menemukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami juga berdoa terus untuk saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan Engkau adalah jawaban. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.